Satu uang untuk semua, mimpi lama manusia. Manusia berdagang, ini adalah bagian dasar dari apa yang kita lakukan. Selama ribuan tahun, nenek moyang kita bertukar barang. Mereka mungkin menukar kerang dengan alat yang dibuat dengan baik. Atau mungkin mereka menawarkan makanan dengan imbalan cerita yang menarik. Sistem barter ini sederhana dalam konsepnya, namun seringkali sulit dalam praktiknya. Bagaimana jika orang lain, orang yang ingin Anda ajak berdagang, tidak menginginkan kerang Anda? Keterbatasan yang melekat ini membatasi dunia kita. Ini membatasi interaksi dan kemungkinan kita. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik. Kita membutuhkan alat tukar yang dipercaya semua orang, secara universal. Kemudian muncullah penemuan uang. Dalam bentuknya yang paling awal, itu bukanlah koin atau kertas. Itu mungkin takaran jelai, atau potongan perak, atau bongkahan emas. Benda-benda ini memiliki nilai yang disepakati. Yang terpenting, orang-orang secara kolektif menyetujui nilai ini. Kesepakatan bersama ini, cerita tentang nilai ini, adalah revolusi sejati bagi umat manusia. Tiba-tiba, tindakan perdagangan menjadi jauh lebih mudah. Orang asing yang tidak tahu apa-apa satu sama lain, sekarang dapat berdagang secara efektif. Sekelompok besar orang dapat bekerja sama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uang membantu kita membangun kota-kota pertama. Itu berperan penting dalam kebangkitan kerajaan-kerajaan besar. Itu adalah kisah yang ampuh yang hampir dipercaya semua orang. Tetapi seiring pertumbuhan masyarakat, masalah baru muncul dari solusi ini. Sekarang ada banyak jenis uang. Setiap raja lokal mencetak koinnya sendiri. Setiap kerajaan yang kuat menetapkan mata uangnya sendiri yang berbeda. Keragaman ini, meskipun merupakan tanda kedaulatan, juga sangat membingungkan bagi orang biasa. Bepergian dari satu negeri ke negeri lain berarti kerumitan menukar uang. Terlibat dalam perdagangan lintas batas membutuhkan perhitungan dan konversi yang sulit. Jadi, orang-orang mulai bermimpi sekali lagi, melampaui mata uang lokal mereka. Bagaimana jika hanya ada satu jenis uang? Hanya satu mata uang tunggal untuk seluruh dunia. Bayangkan sebuah desa yang benar-benar global, terhubung oleh satu bahasa ekonomi. Gagasan besar tentang mata uang global tunggal bukanlah penemuan modern. Para pemikir, pedagang, dan visioner telah membayangkan sistem seperti itu selama berabad-abad. Kedengarannya seperti ide yang sangat sederhana, bukan? Mungkin ini adalah langkah logis berikutnya dalam sejarah panjang umat manusia. Kami berhasil menghubungkan dunia dengan kapal layar melintasi lautan yang luas. Kemudian kami menggunakan kabel telegraf untuk mengirim pesan dalam sekejap. Baru-baru ini, internet telah menjalin kita semua bersama dalam jaringan digital. Jadi mengapa tidak menghubungkan ekonomi global kita dengan satu bentuk uang? Perubahan seperti itu dapat mengubah segalanya tentang bagaimana kita hidup dan berinteraksi. Sisi cerahnya, bagaimana jika uang berbicara satu bahasa? Bayangkan sebuah dunia. Jika Anda mau, Anda memutuskan untuk bepergian dari rumah Anda di London ke kota kuno 5 di Peru. Atau mungkin Anda melakukan perjalanan dari kota metropolitan Tokyo yang ramai ke pasir bersejarah Timbuktu. Di dunia imajiner ini, Anda menggunakan uang yang sama persis di setiap tempat. Tidak perlu lagi memikirkan nilai tukar yang rumit. Tidak perlu lagi membayar biaya yang membuat frustrasi hanya untuk mengubah pound atau yen Anda ke mata uang lokal. Membeli oleh-oleh dari kios pasar akan sangat sederhana. Mengirim uang untuk mendukung anggota keluarga Anda yang tinggal di luar negeri akan cepat dan mudah. Kehidupan para pelancong, migran, dan warga global niscaya akan berubah menjadi lebih baik. Daya pikat kesederhanaan ini sangat kuat. Bisnis, baik kecil maupun besar, juga kemungkinan akan merayakan transformasi semacam itu. Melakukan perdagangan internasional saat ini adalah urusan yang sangat kompleks. Perusahaan dapat kehilangan banyak uang ketika nilai tukar bergeser secara tak terduga. Mereka harus menghabiskan banyak sumber daya untuk mengelola risiko mata uang ini, biaya yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Dengan satu mata uang global, biaya dan kekhawatiran khusus ini akan hilang begitu saja. Sebuah toko pengrajin kecil di lembah Wales dapat dengan mudah menjual kerajinannya kepada pelanggan di Vietnam yang jauh. Perusahaan multinasional besar dapat merencanakan masa depan jangka panjang mereka dengan tingkat kepastian yang jauh lebih besar. Ini secara alami dapat menyebabkan lebih banyak perdagangan untuk semua orang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong lebih banyak pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.
Beberapa ekonom sangat percaya bahwa mengadopsi satu mata uang global dapat membawa stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dunia kita. Tidak akan ada lagi perang mata uang yang merusak. Ini terjadi ketika negara-negara sengaja mencoba membuat uang mereka sendiri lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Mereka melakukan ini dalam upaya untuk menjual lebih banyak barang mereka di pasar internasional. Tetapi tindakan semacam ini seringkali dapat merugikan perekonomian negara lain, yang menyebabkan pembalasan dan ketidakstabilan. Satu mata uang bersama dapat menghentikan devaluasi kompetitif semacam itu. Itu berpotensi membuat seluruh ekonomi global lebih tenang, lebih dapat diprediksi. Anggap saja seperti kapal yang sangat besar berlayar di laut yang jauh lebih tenang, dengan lebih sedikit badai mendadak untuk dinavigasi. Ini berarti perjalanan ekonomi yang lebih dapat diprediksi untuk semua negara yang terlibat dalam sistem. Pertimbangkan euro sebagai eksperimen dunia nyata dalam skala benua yang lebih kecil. Banyak negara Eropa yang beragam sekarang berbagi dan menggunakan satu mata uang ini. Sebelum diperkenalkannya euro, bepergian antara Prancis dan Jerman misalnya, berarti ketidaknyamanan menukar franc Prancis ke mark Jerman. Perdagangan antara tetangga dekat ini secara inheren lebih rumit dan mahal. Euro tentu saja bukan sistem yang sempurna dan telah menghadapi tantangannya. Tetapi ini dengan jelas menunjukkan bahwa mata uang bersama di antara berbagai negara memang mungkin. Ini tidak dapat disangkal membuat perdagangan di dalam zona euro jauh lebih mudah dan lebih efisien. Ini adalah contoh yang relatif kecil dalam skema besar, tetapi menawarkan petunjuk berharga bagi kita. Baik sebagian manfaat dari Somoza Disease. Biaya tersembunyi. Siapa yang membayar harga untuk satu mata uang? Namun, mimpi uang global yang menarik ini juga menimbulkan bayangan yang signifikan. Ini adalah bayangan yang sangat besar. Jika seluruh dunia mengadopsi satu bentuk uang, muncul pertanyaan kritis, siapa yang akan mengendalikannya? Siapa yang akan memiliki kekuatan luar biasa untuk memutuskan berapa banyak uang global ini yang akan dicetak atau dibuat? Saat ini, hampir setiap negara memiliki bank sentralnya sendiri. Kami memiliki Bank of England di Inggris. Ada Federal Reserve di Amerika Serikat. Lembaga-lembaga ini mengelola jumlah uang beredar negara mereka. Mereka menggunakan alat seperti suku bunga untuk mencoba dan menjaga ekonomi spesifik mereka sendiri tetap sehat dan stabil. Kekuatan moneter ini merupakan aspek yang sangat penting dari kedaulatan nasional. Dengan satu mata uang global, masing-masing negara pasti akan kehilangan kekuatan penting ini. Mereka akan mengorbankan kemandirian moneter mereka. Bayangkan situasi Yunani selama krisis utang yang parah beberapa tahun yang lalu. Sebagai anggota zona euro, ia tidak dapat mendevaluasi mata uangnya untuk membuat ekspornya lebih murah dan menarik lebih banyak pendapatan asing. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan mata uangnya sendiri membuat jalan menuju pemulihan ekonomi jauh lebih sulit dan lebih menyakitkan bagi rakyatnya. Jika Inggris, misalnya, menghadapi guncangan ekonomi yang tiba-tiba, ia tidak dapat secara independen menyesuaikan suku bunga atau jumlah uang beredarnya, jika itu adalah bagian dari sistem mata uang global yang diatur oleh satu otoritas. Hilangnya kendali atas kebijakan moneter nasional ini merupakan pengorbanan besar yang harus dipertimbangkan oleh setiap negara. Dan bagaimana dengan skenario krisis keuangan global? Jika satu wilayah dunia yang sangat luas, atau kekuatan ekonomi utama, mengalami masalah ekonomi yang besar, masalah itu dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Itu bisa menyebar seperti penyakit menular, menginfeksi ekonomi lain yang terikat dalam sistem moneter yang sama. Satu mata uang dapat membuat seluruh dunia jauh lebih rentan terhadap guncangan tersebut. Jika bank sentral global hipotetis membuat kesalahan kebijakan yang serius, semua orang dimanapun akan menderita akibatnya. Tidak akan ada jalan keluar yang mudah. Tidak akan ada cara bagi suatu negara untuk secara efektif melindungi dirinya sendiri atau melindungi warganya. Krisis keuangan tahun 2008 menunjukkan kepada kita semua betapa saling terhubungnya ekonomi kita. Satu mata uang dapat membuat kita lebih seperti itu, menghilangkan penyangga penting. Selain itu, berbagai negara di dunia memiliki kebutuhan dan prioritas ekonomi yang sangat berbeda pada waktu tertentu. Kebijakan ekonomi yang sangat membantu ekonomi yang berkembang pesat di Asia, misalnya, mungkin secara bersamaan merugikan ekonomi berkembang yang sedang berjuang di Afrika.
Bagaimana bank sentral global tunggal memutuskan tindakan yang benar? Kebutuhan spesifik, siapa yang akan diprioritaskan ketika membuat keputusan penting? Akankah itu mengutamakan kepentingan negara kaya daripada negara miskin? Akankah ia lebih mendengarkan negara-negara besar dan kuat daripada negara-negara kecil yang kurang berpengaruh? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dan bermuatan politik. Kemungkinan akan ada pertarungan politik dan perselisihan yang konstan. Gagasan tentang keadilan dalam sistem seperti itu akan terus-menerus diuji. Persimpangan jalan satu koin global, banyak pertanyaan global. Sejarah memang menawarkan beberapa pelajaran, beberapa gema dari ide ini. Emas selama berabad-abad berfungsi hampir seperti standar nilai global. Kilauan dan kelangkaannya yang konsisten menjanjikan semacam stabilitas lintas batas. Tetapi bahkan standar emas pun memiliki batasan yang melekat. Pasokan emas relatif tidak fleksibel. Itu tidak selalu dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang berkembang pesat di seluruh dunia. Kemudian, dalam sejarah yang lebih baru, mata uang nasional tertentu menjadi dominan dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pound sterling Inggris memegang posisi ini pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dolar Amerika Serikat menjadi terkenal setelah Perang Dunia Kedua. Mata uang ini menjadi seperti mata uang global tidak resmi untuk banyak tujuan, tetapi pada dasarnya mereka masih mata uang nasional, yang pada akhirnya melayani kepentingan nasional mereka sendiri terlebih dahulu. Hari ini, di tahun 2025, dolar AS terus memainkan peran yang sangat besar dalam sistem keuangan global. Sejumlah besar perdagangan internasional diberi harga dan diselesaikan dalam dolar. Banyak negara di seluruh dunia memegang sejumlah besar dolar dalam cadangan devisa mereka. Tetapi dominasi ini juga menciptakan ketegangan dan kecemasan yang mendasarinya. Negara-negara lain sering khawatir tentang tingkat pengaruh Amerika atas ekonomi global, pengaruh yang diperkuat oleh peran dolar. Akibatnya, beberapa negara secara aktif mencari alternatif atau cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu mata uang asing. Munculnya mata uang digital baru-baru ini, seperti Bitcoin dan lainnya, juga menunjukkan keinginan luas akan bentuk uang yang ada di luar kendali langsung pemerintah. Meskipun mata uang kripto ini saat ini terlalu bergejolak dan tidak diatur untuk berfungsi sebagai mata uang global tunggal yang stabil, mereka jelas menunjukkan pencarian manusia yang berkelanjutan untuk solusi moneter baru. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan untuk uang kita? Satu mata uang global menawarkan visi yang benar-benar menggoda dan kuat. Ini melukiskan gambaran dunia yang lebih bersatu, kurang terfragmentasi. Dunia dengan perdagangan yang lebih mudah dan tanpa gesekan antar semua orang. Mungkin itu bahkan dapat mengarah pada tatanan ekonomi global yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Ini memang mimpi yang kuat. Mereka berbicara langsung kepada keinginan manusia kita yang mendalam akan kesederhanaan, ketertiban, dan kerjasama dalam skala termega. Ini adalah keinginan untuk mendobrak hambatan buatan yang seringkali memisahkan kita. Keinginan untuk membuat rumah bersama kita, planet bumi, berfungsi sedikit lebih seperti satu desa yang harmonis. Namun, tantangan dan hambatan di jalan menuju masa depan seperti itu sama besarnya, jika tidak lebih besar. Hilangnya kendali nasional atas sesuatu yang sepenting uang, adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar oleh negara berdaulat manapun. Risiko krisis keuangan yang lebih besar, lebih luas, dan lebih sulit dibendung, adalah prospek yang menakutkan bagi semua orang. Rintangan politik, kesulitan semata-mata untuk membuat semua negara menyepakati aturan dan tata kelola, tampaknya hampir tidak dapat diatasi saat ini. Siapa yang pada akhirnya akan menguasai uang global baru ini? Akankah itu benar-benar melayani kepentingan seluruh umat manusia secara setara? Atau akankah itu, seperti banyak sistem sebelumnya, pada akhirnya menguntungkan mereka yang sudah berkuasa? Untuk saat ini, satu mata uang global tetap merupakan ide spekulatif yang menarik. Ini adalah kisah yang terus kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang apa yang berpotensi menjadi manusia. Istana Cureksa sing bab terakhir dan menentukannya belum ditulis.